solusi yang tepat tuh yang seperti apa Pak? Yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya terkait upaya untuk bisa meningkatkan produksi gula, lalu juga menekan harga gula, lalu juga terkait dengan target Pak swasembada gula di tahun 2028. Apakah target ini cukup realistis dan bisa dicapai Pak Sarmuji? Ya, kalau gula itu sebenarnya juga mengalami persaingan juga. Kalau di India tadi Pak Dwi juga menyampaikan ada persaingan antar komoditas, di Indonesia juga pasti ada persaingan antar komoditas yang mau ditanam oleh petani. Jadi ini harga beras kalau bagus, mungkin orang petani-petani kita juga akan berpikir, ah enak nanam beras saja daripada menanam gula, enak menanam padi saja daripada menanam tebu. Demikian juga di Indonesia pasti akan seperti itu nanti cara berpikirnya petani kita. Karena itu ini sangat tergantung bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani tebu kita. Semakin bagus kita mengawal kesejahteraan petani tebu kita akan setia untuk menanam gula. PTPN memang sudah berusaha untuk meluaskan lahan ya. Ada konversi lahan yang cukup banyak, baik dari PTPN maupun dari perhutani. Gula kita itu diproduksi sebagian besarnya ada di Jawa dengan lahan yang terbatas, meskipun sudah ditopang oleh perhutani dengan konversi lahan, lalu oleh PTPN di konversi lahan dari karet, kebun-kebun karet kita berubah menjadi kebun gula, kebun tebu, tetapi tetap saja ada constraint tadi itu. Jadi menurut saya kalau mau lebih permanen, pertama petani kita harus dikawal kesejahteraannya, terutama petani tebu kita dengan pendampingan-pendampingan yang bagus tadi itu. Semakin tinggi rendemennya petani sejahtera, semakin setia dia untuk menanam tebu yang menghasilkan gula. Kedua, suka atau tidak suka, kalau kita mau ngomong tentang swasembada gula, kita harus menemukan lahan yang bagus untuk ditanami tebu. Ketiga, kita memang harus meningkatkan penelitian dan pengembangan kita tentang gula. Ini kritik kita selama ini, litbang pergulaan kita, terutama tebu kita, itu tidak berkembang dalam beberapa dekade terakhir ini. Varietas-varietas yang kita temukan belum bisa menopang petani untuk bisa menghasilkan tebu dengan rendemen yang bagus. Kemarin sempat ada percobaan, ada varietas dari Australia. Tetapi kalau itu bisa dikembangkan dari varietas lokal kita, insya Allah justru akan lebih baik karena pada dasarnya sudah cocok dengan alam kita. Tentu yang terakhir adalah pabrik-pabrik gula harus terus ditingkatkan teknologinya supaya kalau nanti petani sudah memproduksi tebu dengan rendemen yang bagus, bisa diproduksi oleh pabrik gula yang teknologinya bagus, bisa menghasilkan gula dalam jumlah yang lebih banyak. Barangkali itu kalau kita ngomong swasembada gula, kita harus melakukan beberapa langkah yang memang tidak seperti yang selama ini dilakukan, biasa-biasa sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Sarmuji. Saya ingin ke Pak Dwi. Pak Dwi, kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan ya. Tentunya akan ada beberapa harga pangan dan juga harga sembako naik begitu Pak. Termasuk salah satunya adalah harga gula. Bagaimana prediksi untuk harga gula Pak di bulan Ramadan ini? Dan juga sebetulnya kalau dilihat ya Pak, ini untuk impor apakah akan menjadi wacana Pak? Atau menjadi solusi satu-satunya terkait dengan artinya ketersediaan gula, bagaimana memenuhi ketersediaan gula di tanah air? Baik, kalau mengenai masalah harga ke depan ya paling nggak selama jangka pendek di bulan Ramadan, kita sudah mendapatkan informasi awal juga tadi waktu paparannya Pak Dirut PTPN 3 di DPR itu dengan harga lelang 15.000, saya pantau sekarang bahkan harga lelang 15.500 itu sampai di retail itu mungkin bisa bertambah menjadi 2.000. Berarti bisa menjadi 17.500. Itu posisi normal di
di Jawa lah boleh dikatakan. Tapi untuk di daerah-daerah remote area pasti akan ada tambahan lagi biayanya. Jadi mungkin ke depan ya memang betul harga itu masih akan naik gitu. Belum lagi tadi saya sampaikan bahwa pabrik gula belum bisa mulai giling karena dampak El Nino tahun yang lalu. Untuk selanjutnya, saya ingin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sarmuji bahwa kuncinya supaya kita dapat memenuhi kecukupan gula ini secara jangka panjang ya, kuncinya adalah peningkatan daya saing industri gula kita sendiri. Tadi telah disebutkan petani, kemudian produktivitasnya memang harus dinaikkan, tapi yang juga kita berbeda di dalam daya saing dengan industri gula di luar negeri itu adalah bahwa kita itu masih mengandalkan murni kepada industri gula. Sedangkan di luar negeri itu daya saing industri gulanya sudah meningkat karena mereka sudah mengembangkan industri hilir dari gula, baik itu bioetanol maupun listrik, begitu. Jadi saya pernah membaca di jurnal di India walaupun produktivitasnya tinggi gulanya, rendemen 10 dengan ton tebu 80, jadi 8 ton tadi yang dicita-citakan oleh Pak Sarmuji, tetapi sebetulnya dengan tingkat produktivitas gulanya seperti itu pun mereka masih belum bisa mendapatkan profit yang memadai. Tetapi mereka mendapatkan keuntungan dari pengembangan industri hilirnya, yaitu bioetanol dan listrik yang dibangkitkan dari sisa bagasnya yang diproduksi menjadi listrik. Jadi intinya itu, jadi ke depan supaya kita tidak tergantung lagi pada impor, yaitu peningkatan daya saing industri gula kita. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Lalu Pak, sebetulnya Pak, reaksi pasar Pak terhadap fluktuasi stok dan juga harga gula selama bulan Ramadan beberapa tahun terakhir ini seperti apa sebetulnya Pak Dwi? Ya, kalau kita pernah mengalami situasi yang ekstrim itu kalau tidak salah tahun 2019 ya, di mana harga itu sampai di atas 18.000, 19.000 di Jakarta ya, bahkan untuk mendapatkan mendapatkan gula itu pertama orang harus ngantri, yang kedua juga dibatasi, satu orang harus 2 kilo. Jadi kondisi seperti itu saya kira alhamdulillah ya sampai sekarang kan tidak terjadi seperti itu. Tapi memang kita harus mewaspadai hal itu. Saya kira pemerintah sudah melakukan langkah-langkah seperti mengadakan gerakan pangan murah dan sebagainya. Ya mudah-mudahan itu bisa ikut meredam gejolak pasar yang terjadi. Dan sementara itu kita juga berharap bahwa import yang masih terkendala masih belum masuk, saya dengar sisa 2023 yang juga sebelum semuanya masuk, itu bisa segera masuk dan bisa segera diproses, dan beberapa pabrik gula walaupun masih kecil tapi juga sudah ada yang bisa memulai produksinya karena mereka sudah akan mulai dengan mengolah sisa raw sugar tahun yang lalu. Jadi bukan import baru tetapi sisa tahun yang lalu yang belum terolah. Tetapi mohon maaf saya nggak punya data-data angka-angkanya. Mungkin pemerintah lebih tahu.